Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai matriks. Sebelum kita belajar mengenai matriks, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Zakiatus Zuhroh dengan NIM 200210101067. Yuk belajar matriks bersama kakak. Pertama, kita akan bahas apa sih pengertian matriks itu. Jadi, matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, dan biasanya dinotasikan dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Nah, susunan bilangan itu nantinya akan diletakkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Lalu, adik-adik juga perlu tahu bahwa susunan bilangan matriks itu kita sebut dengan elemen matriks. Sehingga, elemen matriks adalah bilangan yang menyusun matriks dan dinotasikan dengan huruf kecil berindeks, seperti A, B, C, dan lain-lainnya. Dan biasanya, notasi elemen matriks disesuaikan dengan nama matriksnya. Pasti dari pengertian elemen matriks ini, adik-adik bertanya, apa itu huruf kecil berindeks? Lalu apa maksud kalimat dan biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian perlu tonton video ini hingga selesai ya. Lalu, matriks ini juga punya ukuran. Biasanya kita kenal dengan nama ordo matriks. Jadi, ordo atau ukuran matriks adalah banyaknya M baris dan N kolom yang menyusun sebuah matriks. Setelah kalian mengetahui pengertian matriks, yuk kita pindah ke contoh matriks. Nah, inilah yang dinamakan dengan matriks. Matriks ini dinamakan matriks A yang memiliki ordo 2x2, karena matriks ini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Di mana elemen-elemen penyusun matriks yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Di mana nilai 1 dapat kita notasikan sebagai A11. Hal tersebut dikarenakan matriks ini bernama A dan indeks 11 itu memiliki makna bahwa elemen penyusun tersebut yaitu berada di baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan yang tadi adik-adik tanyakan. Untuk bilangan yang kedua dapat kita notasikan menjadi A12, dan untuk bilangan yang tiga dapat kita notasikan sebagai A21, dan bilangan 4 dapat kita notasikan sebagai A22. Maka, matriks dengan M baris dan N kolom secara umum dapat disajikan sebagai berikut, yaitu matriks A dengan ordo M kali N sama dengan A11, A12 hingga A1N, A21, A22 hingga A2N, lalu AM1, AM2 hingga AMN. Nah, adik-adik semua, yuk perhatikan contoh soal yang pertama agar kalian semua lebih memahami tentang matriks. Dalam soal diketahui matriks B dengan elemen 3, negatif 2, 5, 4, 1, dan 6. Lalu di sini kita disuruh untuk menentukan yang pertama yaitu ordo matriks B, yang kedua B13 dan B22, dan yang terakhir yaitu banyaknya elemen pada matriks B. Penyelesaiannya untuk yang ordo matriks B. Matriks B terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, sehingga ordo matriks B adalah 2 dikali 3. Untuk yang kedua, B13 itu kan memiliki arti bahwa elemen matriks B pada baris ke-1 dan kolom ketiga, maka B13 sama dengan 5. Dan untuk B22 itu artinya elemen matriks B pada baris kedua dan kolom kedua, maka B22 sama dengan 1. Dan yang terakhir, banyaknya elemen pada matriks B yaitu 6 elemen.
Selain memiliki ukuran atau ordo, matriks juga terbagi menjadi beberapa jenis yang mempunyai sifat khusus loh. Yang pertama itu ada matriks baris, di mana matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja atau ordo dari matriks baris adalah 1 kali n. Sebagai contoh, yaitu matriks A dengan ordo 1 baris dan 2 kolom dengan elemen 1 dan 3. Lalu ada juga matriks B dengan 1 baris dan 3 kolom dengan elemen 2, 3, 4. Yang kedua ada matriks kolom, di mana matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas 1 kolom saja, atau ordo dari matriks kolom adalah M kali 1. Sebagai contoh, matriks A dengan ordo 2 baris dan 1 kolom dengan elemen negatif 1 dan 2. Dan matriks C dengan ordo 4 baris dan 1 kolom dengan elemen 2, 8, 3, negatif 1. Yang ketiga yaitu ada matriks persegi, di mana matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama, sehingga M sama dengan N. Maka matriks ini memiliki ordo N kali N. Lalu pada matriks persegi terdapat yaitu diagonal utama, di mana diagonal utama itu adalah elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Lalu kebalikan dari diagonal utama yaitu ada diagonal samping atau diagonal kedua. Sebagai contoh yaitu ada matriks A dengan ordo 2 kali 2 dengan elemen diagonal utamanya itu 5, 8 dan diagonal sampingnya itu 6 dan 7. Lalu ada matriks B dengan ordo 3 kali 3 dengan elemen diagonal utamanya itu ada 1, 5, dan 9. Lalu yang keempat ada matriks persegi panjang, di mana matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks ini memiliki ordo M kali N. Sebagai contoh, yaitu ada matriks A dengan 2 baris dan 3 kolom dengan elemen 1, 2, negatif 3, 3, 4, dan 5. Dan matriks B dengan 3 baris dan 2 kolom dengan elemen 2, 0, negatif 2, 1, 4, dan 6. Lalu ada matriks segitiga, di mana matriks segitiga merupakan matriks persegi yang berordo N kali N dengan elemen-elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Sebagai contoh, yaitu pada matriks A dengan ordo 3 kali 3, di mana diagonal utamanya yaitu 1, 5, 9, dan di atas dari diagonal utama elemennya semua bernilai 0. Dan untuk matriks B dengan ordo 4 kali 4 dengan diagonal utama 2, 2, 8, 1 dan elemen di bawah diagonal utama itu semuanya bernilai 0. Lalu selanjutnya ada matriks diagonal, di mana matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Sebagai contoh, untuk matriks A dengan ordo 2 kali 2 dengan elemen 5, 0, 0, 8 dengan diagonal utama 5 dan 8 sehingga elemen lainnya bernilai 0. Lalu matriks A dengan ordo 3 kali 3 di mana diagonal utamanya itu 2, 0, 9. Jadi elemen selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Selanjutnya yaitu ada matriks identitas, di mana matriks identitas itu adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Matriks identitas ini dinotasikan dengan I disertai dengan ordonya. Sebagai contoh, yaitu matriks identitas dengan ordo 2, di mana diagonal utamanya itu semua bernilai 1, dan matriks identitas dengan ordo 3, di mana diagonal utamanya itu semuanya bernilai 1. Dan yang terakhir
yaitu matriks 0, di mana matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Umumnya dinotasikan dengan huruf O dan disertai ordonya. Sebagai contoh yaitu matriks 0 dengan 1 baris dan 2 kolom yang elemennya semua bernilai 0 dan matriks 0 dengan 3 baris dan 1 kolom yang semua elemennya bernilai 0. Setelah mengetahui tentang jenis-jenis matriks, selanjutnya kita akan membahas tentang kesamaan dua matriks. Maksudnya itu ada dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B, dikatakan sama jika dan hanya jika dua buah matriks tersebut memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ordo matriks A harus sama dengan ordo matriks B. Lalu syarat kedua yaitu setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama, sehingga AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Agar lebih memahami maksud dari kesamaan dua matriks ini, yuk langsung kita ke contohnya. Di sini sudah kakak sediakan 3 buah matriks, yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, dari ketiga buah matriks ini dapat kita ketahui bahwa matriks A tidak sama dengan matriks B, karena ordo matriks A tidak sama dengan ordo matriks B, sehingga syarat yang pertama tidak dapat terpenuhi. Lalu yang kedua itu ternyata matriks A sama dengan matriks C, karena ordo matriks A sama dengan matriks C, yaitu berordo 2 kali 2. Dan setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks C itu mempunyai nilai yang sama. Seperti A11 itu bernilai 3 dan C11 juga bernilai 3. A12 bernilai 2, C12 bernilai 2. Lalu A21 bernilai 1 dan C21 bernilai 1. Dan elemen terakhir yaitu A22 bernilai 4 dan C22 juga bernilai 4. Lalu matriks-matriks itu dapat kita operasikan. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas operasi aljabar pada 2 buah matriks saja. Yang pertama itu ada operasi penjumlahan matriks. Untuk mengetahui bagaimana operasi penjumlahan matriks itu, yuk kita langsung ke contohnya. Jika matriks A dengan elemen 2, 5, 4, 3 dan matriks B dengan elemen 2, 3, 8, 1, maka berapakah hasil dari A ditambah B? Maka penyelesaiannya pertama, kita substitusi elemen dari matriks A, yaitu 2, 5, 4, dan 3. Setelah itu kita substitusi elemen matriks B, yaitu 2, 3, 8, dan 1. Setelah itu kita klik tombol A ditambah B. Lalu kita klik tombol mulai. Yang pertama A11 ditambah B11 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya A12 ditambah B12 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya A21 ditambah B21 sama dengan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Dan yang terakhir A22 ditambah B22 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka penjumlahan matriks A dengan matriks B menghasilkan matriks baru dengan elemen 4, 8, 12, dan 4.
Dari contoh tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa penjumlahan matriks A dan matriks B berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J yang menghasilkan matriks baru yaitu C yang juga berordo M kali N dengan elemen-elemennya dapat kita peroleh dari A, I, J ditambah B, I, J sama dengan C, I, J untuk semua I dan J. Dan yang kedua itu ada operasi pengurangan matriks. Untuk mengetahui bagaimana operasi pengurangan matriks itu, yuk langsung saja ke contohnya. Jika matriks A memiliki elemen 9, 5, 3, 7 dan matriks B dengan elemen 1, 5, 7, 6, maka berapakah hasil A dikurangi B? Penyelesaiannya, pertama, kita substitusi elemen dari matriks A, yaitu 9, 5, 3, dan 7. Lalu, kita substitusi elemen matriks B, yaitu 1, 5, 7, dan 6. Setelah itu, kita klik tombol A dikurangi B. Lalu kita klik tombol mulai. Pertama, A11 dikurangi B11 sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Selanjutnya, A12 dikurangi B12 sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Selanjutnya, A21 dikurangi B21 sama dengan 3 dikurangi 7 sama dengan negatif 4. Dan yang terakhir, A22 dikurangi B22 sama dengan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Maka pengurangan matriks A dan matriks B menghasilkan matriks baru dengan elemen 8, 0, negatif 4, dan 1. Dari contoh tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengurangan matriks A dan matriks B berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J yang menghasilkan matriks baru yaitu C yang juga berordo M kali N. Dengan elemen-elemennya dapat kita tentukan oleh A, I, J dikurangi B, I, J sama dengan C, I, J untuk semua I dan J. Lalu yang ketiga, ada operasi perkalian skalar dengan matriks. Untuk mengetahui bagaimana operasi perkalian skalar dengan matriks itu, yuk langsung saja kita ke contohnya. Jika ada matriks A dengan elemen 9, 5, 3, 7, dan K itu sebagai bilangan real sama dengan 2, maka berapakah hasil perkalian antara K dan matriks A? Penyelesaiannya, pertama kita substitusi elemen dari matriks A, yaitu 3, 2, 1, dan 2. Lalu kita substitusi bilangan real K, yaitu 2. Setelah itu kita klik tombol K dikali A. Lalu kita klik tombol mulai. Pertama, K dikali dengan A11 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, K dikali dengan A12 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, K dikali dengan A21 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Selanjutnya, yang terakhir yaitu K dikali dengan A22 sama dengan
2 dikali 2 sama dengan 4. Maka perkalian matriks A dengan bilangan real K sama dengan 2 menghasilkan matriks baru dengan elemen 6, 4, 2, 4. Dan dari contoh tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkalian matriks A berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, C, dan K adalah suatu bilangan real yang menghasilkan matriks baru yaitu C yang juga berordo M kali N. Dengan elemen-elemennya dapat kita peroleh dari K dikali AIC sama dengan CIC untuk semua I dan C. Lalu operasi yang terakhir yaitu ada operasi perkalian dua matriks. Untuk mengetahui bagaimana operasi perkalian dua matriks itu, yuk kita langsung saja ke contoh. Jika matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4 dan matriks B dengan elemen 2, 3, 4, 0, maka berapakah hasil dari A dikali B? Penyelesaiannya, pertama kita substitusi elemen dari matriks A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita substitusi elemen dari matriks B, yaitu 2, 3, 4, dan 0. Lalu selanjutnya kita klik tombol A dikali B. Kita klik mulai. Yang pertama yaitu perkalian A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 sama dengan 1 kali 2 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu A21 dikali dengan B11 ditambah A22 dikali B21 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 22. Yang terakhir yaitu ada A21 dikali dengan B12 ditambah A22 dikali dengan B22 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 9. Maka perkalian matriks A dan matriks B menghasilkan suatu matriks baru dengan elemen 10, 1, 22, dan 9. Dan dari contoh tadi dapat kita peroleh informasi tentang operasi perkalian dua matriks, yaitu yang pertama, perkalian matriks A dan matriks B dapat dilakukan jika banyak baris pada matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Lalu yang kedua, hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah matriks C berordo M kali P. Dan terakhir, elemen penyusunnya dapat kita peroleh dengan mengkalikan elemen baris ke I dari matriks A terhadap elemen kolom ke J dari matriks B, sehingga dapat kita peroleh CIC itu sama dengan AI1 dikali BIC ditambah AI2 dikali B2C ditambah hingga AIN dikali BNC. Dan yang terakhir yaitu latihan soal. Di sini terdapat 4 soal yang dapat adik-adik kerjakan tentang materi matriks yang telah kakak jelaskan. Cuma itu yang dapat kakak jelaskan kepada adik-adik semua. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat untuk adik-adik semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kakak mohon maaf. Kakak ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.